努力！看，真的恢复了。下官拓跋克，还请侯爷笑纳。老大，本铁血侯年少有为，我一样听大人的吩咐，在落日城死。铁血侯的规矩啊，你们就有来无回。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Linggu Dalu atau Linggu Kontinen bagian ke-107 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Guang Chan dan adiknya yang berterima kasih kepada Evian atas kebaikan yang sudah diberikan kepada mereka selama ini. Mereka berdua juga berpamitan pergi karena toh sekarang Evian sudah pulih sepenuhnya. Chen Tian kemudian menyambung pembicaraan dengan berkata kalau kehidupan yang indah ini sayang sekali untuk dilepaskan. Sontak perkataan ini membuat Guang Chan kaget karena ternyata Chen Tian menyadari hidup mereka berdua sudah tidak lama lagi. Ternyata Guang Chan dan adiknya sudah lama mengonsumsi pil peningkat kultivasi secara paksa, jadi efek penggunaan pil tersebut mengurangi umur mereka berdua. Karena Evian merasa kasihan, dia pun meminta Chen Tian untuk memberikan bantuan kepada Guang Chan. Bang MC sendiri pasti akan membantu mereka berdua karena Guang Chan dan adiknya sudah banyak membantu Evian ketika sedang dalam kesulitan. Chen Tian kemudian memberi pil pemulih darah sekaligus melakukan penyembuhan kepada Guang Chan dan adiknya. Tidak butuh waktu lama, Guang Chan dan adiknya berhasil sembuh total dan berhasil mendapatkan penerobosan ranah. Kebaikan Chen Tian tentu saja membuat mereka berdua langsung berterima kasih sekaligus memanggil Chen Tian dengan sebutan bos. Singkat cerita, mereka semua sudah berada di depan gerbang kota matahari terbenam. Liu Yan menyadari kalau penguasa kota pasti akan marah kepada Chen Tian karena Bang MC sudah membunuh anaknya. Namun mereka semua dibuat kaget karena terjadi sebuah penyambutan oleh penguasa kota matahari terbenam. Bahkan Li Ke tidak segan memberikan banyak harta kepada Chen Tian yang menyandang status Marquis Tisu. Selain itu, Li Ke juga mempersiapkan jamuan makan, jadi dia berharap Chen Tian mau datang ke kediaman keluarga Li. Beberapa saat kemudian Chen Tian sudah berada di kediaman keluarga Li dan mendapatkan hidangan berupa arak Wang Chuan yang katanya sangat langka. Li Ke percaya jika meminum satu gelas arak Wang Chuan maka mereka akan melupakan semua masalah. Chen Tian sendiri hanya tersenyum karena dia menyadari adanya sebuah racun di dalam arak Wang Chuan. Setelah minum arak, Li Ke menjelaskan kalau permasalahan di kota matahari terbenam sangatlah rumit. Keluarga Li sudah bertahun-tahun ditekan satu kekuatan yang memang sulit untuk dihadapi. Li Ke menuturkan selama Chen Tian tidak menjadi penguasa kota dan berada di bawah kepemimpinannya, maka Chen Tian bisa mengambil banyak keuntungan di kota matahari terbenam. Chen Tian sendiri memahami apa yang dikatakan oleh Li Ke, namun Chen Tian juga paham kalau Li Ke bukanlah orang yang menentukan segalanya di kota ini. Yap, benar sekali, satu kekuatan kuat yang dimaksud oleh Li Ke merupakan Istana Dunia Gelap. Pelindung Istana Dunia Gelap bernama Ziteng datang ke kediaman keluarga Li untuk memberikan kesepakatan kepada Chen Tian sebagai seorang Marquis Tisu. Kemunculan Ziteng tentu saja membuat Chen Tian kesal karena bagaimana bisa pejabat tingkat kelas 5 seperti Li Ke menjadi anjing sekte rendahan seperti Istana Dunia Gelap.
Li Ke terlihat meminta Chen Tian untuk menjaga mulutnya karena Istana Dunia Gelap merupakan penguasa di seluruh daratan kota matahari terbenam dan bahkan menguasai beberapa wilayah kekaisaran Tianfu. Kuang Chan kemudian menyambung pembicaraan. Dia berkata kalau Istana Dunia Gelap sudah banyak melakukan kejahatan, bahkan banyak dari rakyat yang diculik serta dijadikan budak oleh Istana Dunia Gelap. Ziteng kemudian bertanya apakah Marquis Wu Chen ingin bekerja sama untuk menduduki jabatan sebagai penguasa kota. Tentu saja ucapan dari Ziteng cukup mengecewakan bagi Li Ke karena seharusnya Li Ke lah yang tetap menjadi penguasa kota. Ziteng pun langsung ngasih paham ke Li Ke bahwa dia tidak punya hak bicara di tempat ini. Chen Tian meminta Ziteng untuk menjabarkan apa yang sebenarnya mereka inginkan karena Bang MC sama sekali belum pernah mendengar nama Istana Dunia Gelap. Ziteng memberikan kesepakatan kalau Istana Dunia Gelap akan memberikan bantuan kepada Chen Tian untuk mewujudkan segalanya, bahkan lebih banyak ketimbang yang diberikan oleh Pavilion Tong Tian selama ini. Kami merupakan pengendali di pasar gelap, ucap Ziteng kepada Chen Tian. Karena memahami Istana Dunia Gelap pasti akan menginginkan imbalan, maka Chen Tian bertanya apa yang harus dia lakukan. Ternyata Ziteng ingin Chen Tian melakukan sumpah darah menggunakan sebuah token, barulah mereka akan menjadi rekan. Alih-alih menyetujui permintaan Ziteng, Chen Tian malah membuat kesepakatan sendiri yang mana semua yang dilakukan oleh Istana Dunia Gelap di kota matahari terbenam harus melalui izin darinya. Jika Istana Dunia Gelap menolak, maka Chen Tian tidak segan akan memusnahkan mereka semua. Karena Chen Tian menolak untuk tunduk, maka Ziteng ingin melihat sampai di manakah Chen Tian mampu bertahan dari banyaknya pasukan yang dia bawa. Melihat pasukan yang dibawa oleh Ziteng membuat Chen Tian mempunyai sebuah ide untuk meminta Kuang Chan dan adiknya mencoba kekuatan baru mereka untuk melawan pasukan Ziteng. Karena Kuang Chan dan adiknya sudah pulih serta berhasil menerobos, mereka berdua pun tanpa kesulitan berhasil mengalahkan pasukan Istana Dunia Gelap. Bahkan Ti Xiong cukup kaget karena ternyata Kuang Chan sangatlah kejam hingga membuat pasukan Istana Dunia Gelap turu semuanya. Mau tidak mau Li Ke harus turun tangan langsung untuk melawan Kuang Chan, namun ya begitulah kombinasi serangan Kuang Chan dan adiknya mampu membuat Li Ke tidak berdaya dan terkurung di dalam penjara ruang petir. Li Ke seakan dibuat tidak percaya karena bagaimana bisa seorang budak seperti Kuang Chan mempunyai kekuatan yang bisa menekan dirinya seperti ini. Akhirnya Ziteng pun harus turun tangan sendiri untuk memberikan bantuan kepada Li Ke. Ziteng juga berkata kalau Chen Tian tidak akan bisa pergi kemanapun jika dia menolak menjadi anjing dari dunia Istana Gelap. Yang tidak bisa pergi ke mana-mana adalah kamu, ucap Chen Tian sembari mengeluarkan api surgawi untuk membakar Li Ke dan juga Ziteng. Meskipun Ziteng sudah terluka, namun dia percaya kalau Chen Tian pasti akan mati karena di dalam arak Wang Chuan yang diminum oleh Chen Tian sebelumnya, Ziteng sudah memasukkan sebuah racun sumsum iblis. Maksudmu racun ini, ucap Chen Tian sembari mengeluarkan racun yang berada di dalam arak Wang Chuan. Sontak hal ini pun membuat Li Ke dan Ziteng kaget karena ternyata sedari awal Chen Tian sudah mengetahui ada racun di dalam gelas arak Wang Chuan. Seketika Li Ke dan Ziteng ingin melarikan diri, namun mereka berdua tertangkap oleh Chen Tian yang akan memberikan racun sumsum iblis tersebut kepada mereka berdua. Racun sumsum iblis benar-benar mengerikan yang mana terlihat Li Ke langsung musnah setelah menelan racun tersebut. Sementara Ziteng mencoba untuk meminum pil penawar racun yang dia miliki untuk membersihkan racun di dalam tubuhnya.
Akan tetapi pil obat penawar tersebut sama sekali tidak bereaksi apapun karena ternyata Chen Tian sudah menambahkan bahan racun lain. Sebelum Ziteng musnah, dia sempat mengatakan kalau istana dunia gelap tidak akan pernah melepaskan Chen Tian. 当然要多加点料了。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.